Dewa Medis Terkuat. Bab 523. Setelah Bai Qi selesai menghela nafas, dia tidak menunggu Xiao Chen mengambil tindakan, tetapi langsung bunuh diri. Dia tidak menunggu Xiao Chen mengambil tindakan. Faktanya, hal itu telah sampai pada titik ini. Daripada membiarkan Xiao Chen bertindak, lebih baik baginya untuk bunuh diri demi menjaga harga diri yang tersisa di hatinya. Kedua, jika Xiao Chen menyerang tanpa mengetahui seberapa serius situasinya, dia mungkin akan berakhir menjadi abu. Jika Anda melakukannya sendiri, setidaknya Anda dapat menyelamatkan jiwa Anda dan memberi diri Anda kesempatan untuk bereinkarnasi. Pada titik ini, dua istana abadi teratas dari dinasti Qin besar telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Xiao Chen. Xiao Chen tentu saja tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Xiao Wan. Namun, Xiao Wan telah lama menghilang. Agaknya, dia telah melarikan diri sementara dia bertarung tadi. Sepertinya IQ-nya meningkat sedikit. Xiao Chen mendengus pelan. Namun, menjaga gadis ini selalu menjadi masalah. Sepertinya aku harus mencari cara untuk menemukannya dan membunuhnya di masa depan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen kembali ke rumahnya di Jiangbei. Shen Tianjun dan lainnya bergegas setelah mendengar berita itu. Ketika mereka melihat Xiao Chen kembali dengan selamat, mereka tidak bisa menahan napas lega. Kaisar, Anda akhirnya kembali. Pertempuran tadi sangat mengerikan. Kita berada di Jiangbei, ratusan mil jauhnya, tetapi kita masih bisa merasakan betapa kuatnya tekanan itu. Xiao Chen berkata dengan tenang. Itulah sebabnya aku memintamu untuk berlatih keras dan meningkatkan kekuatanmu. Alam semesta ini begitu besar, ada banyak musuh, dan ada banyak sekali yang kuat. Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu pada akhirnya akan disingkirkan oleh dunia ini di masa depan. Semua orang mengangguk. Kaisar telah mengajarkan kita, dan kita akan mengingatnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ayo kita semua kembali. Ya. Baru setelah semua orang pergi, Xiao Chen dapat bersatu kembali dengan Liu Yunxuan, Xiao Ziyi, dan putrinya. Xiao Chen, kamu tidak terluka, kan? Liu Yunxuan sangat peduli pada Xiao Chen, tetapi Xiao Chen hanya tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir, antek-antek itu tidak bisa menyakitiku. Bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiao Wan? Dia kabur. Saat aku berkelahi dengan orang lain, dia memanfaatkanku yang tidak memperhatikan dan kabur diam-diam. Wanita ini sangat licik. Aku tidak tahu seberapa banyak masalah yang akan dia timbulkan padaku di masa depan. Jika aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, aku pasti akan membunuhnya. Kalian, keluarga Xiao, benar-benar segerombolan monster. Kalian, dalam waktu 5 tahun, telah berkultivasi menjadi generasi kaisar dewa. Dan dia, seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan, telah menjadi semakin kuat satu demi satu, dan kemudian kembali untuk menyusahkan kalian. Aku punya ilusi bahwa kalian dan Xiao Wan adalah musuh di kehidupan kalian sebelumnya. Jadi dalam kehidupan ini, musuh memiliki jalan yang sempit, dan ditakdirkan untuk menjadi musuh dan saling terjerat. Xiao Chen mencibir. Menjadi musuhku. Hanya karena dia. Sayangnya, dia tidak memenuhi syarat. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Namun, meski begitu, garis keturunan keluarga Xiao memang agak tidak biasa. Ketika guruku pertama kali menemukanku, dia mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa aku memiliki garis keturunan seni bela diri yang sangat langka. Melihat seluruh alam semesta, tidak banyak yang sepertiku. Bahkan dia merasa lebih rendah dariku. Kalau begitu, keluarga Xiaomu sungguh diberkati. Aku juga tidak tahu. Tapi setelah kejadian ini, aku merasa kita tidak punya banyak waktu lagi di bumi. Lagi pula, pengaruhku di sini semakin besar. Cepat atau lambat, Kaisar Yan akan tertarik. Aku tidak takut pada Kaisar Yan. Hanya saja Kaisar Yan hanyalah penguasa tata surya. Namun, tata surya berada di bawah Bima Sakti. Masih ada beberapa orang kuat di seluruh Bima Sakti. Selain itu, penguasa Bima Sakti berada pada level yang sama dengan tuanku. Jika dia mengambil tindakan, itu mungkin akan membawa masalah besar bagi kita. Bagaimana kalau kita meninggalkan bumi sekarang? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kita pergi sekarang. Aku tidak hanya akan membawamu bersamaku. Ada banyak teman dan bawahan kita di sini. Seperti Dongfang Zhenjian, Suanyuan Sitian, dan yang lainnya. Selain kamu dan Ziyi, kamu terlalu lemah untuk melakukan perjalanan jauh di bintang-bintang. Aku akan membawamu pergi,
tetapi aku akan berjalan sangat lambat. Tunggu sebentar lagi, biarkan aku membuat beberapa rencana. Selain itu, aku perlu meningkatkan kultivasiku. Baiklah, aku juga akan bekerja keras dan berusaha untuk sampai di sana lebih cepat daripada menundanya, agar tidak menghambatmu. Setelah pasangan itu setuju, mereka menginap di Hotel Jiangbei. Rumah mereka hancur dan tidak dapat dihuni. Setelah tiba di hotel, Xiao Chen segera memasuki peta Hongmeng dan terus memurnikan energi ungu Hongmeng. Ki ungu Hongmeng merupakan kunci baginya untuk melangkah ke ranah dominasi. Hanya dengan memurnikan dan menyerap Ki ungu Hongmeng secukupnya, dia dapat memiliki modal untuk tidak takut pada apapun. Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan batu nisan itu. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi meskipun dia sudah memiliki 7 aura ungu primordial, dia bahkan tidak bisa menerangi batu nisan itu, tidak ada respon sama sekali. Diperkirakan dia harus menunggu sampai dia mencapai alam dominasi dan menyerap lebih dari 100 aura ungu primordial sebelum dia dapat menerangi batu nisan ini. Seiring berjalannya waktu, ia menyerap semakin banyak energi ungu Hongmeng, dan hambatan kekuatannya pun mulai mengendur. Di sisi lain, di daerah pegunungan di utara Sungai Yangtze, sesosok cantik datang diam-diam. Daerah pegunungan ini ditanami bunga krisan di mana-mana. Yang mengejutkan adalah ada beberapa sosok yang menjaga puncak gunung. Ketika sosok rupawan itu tiba, semua orang segera merasakan kehadiran pihak lain dan langsung berdiri. Siapa ini? Ketika mereka melihat wajah masing-masing dengan jelas, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak, kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Wajahnya setengah rusak. Yang tersisa di separuh wajah itu hanyalah tulang-tulang putih, yang terlihat sangat menyeramkan. Apakah kamu manusia atau hantu? Semua orang gemetar, dan dia mendengus dingin. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini di neraka. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan bila angin muncul, langsung membunuh semua orang yang hadir di tempat itu. Seketika itu juga, ia pun bergegas melompat ke dalam semak krisan, memejamkan mata dan merenung sejenak, lalu segera tiba di salah satu tempat, menggunakan tenaga dalamnya sebagai alat untuk menggali tanah, ternyata di bawahnya terdapat setumpuk tulang berwarna putih. Dia menemukan kerangka wanita di antara mereka, dan ekspresi kebencian dan nostalgia muncul di wajahnya. Xiao Chen, dasar bodoh, kau membunuhku dan banyak orang dari Istana Abadi, tapi kau tidak berpikir untuk membakar tubuhku menjadi abu dan menguburnya di sini. Sudah tepat bagiku, Xiao Wan, untuk mendapatkan kembali tubuh asliku. Aku telah mengumpulkan tulang 13 orang dalam keluarga Xiao, termasuk aku, dan menyerap kekuatan darah mereka untuk menempa kembali garis keturunan Xiao. Setelah menjadi setara denganmu dalam hal bakat, kali ini, aku, Xiao Wan, mungkin tidak akan kalah darimu lagi. Bab 524. Xiao Chen terus menyempurnakan Ki Ungu Hongmeng selama beberapa hari berturut-turut, dan akhirnya memadatkan lebih dari 120 Ki Ungu Hongmeng. Ketika jumlah Ki Ungu Hongmeng di tubuhnya melebihi 100, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa persepsinya terhadap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya memiliki rasa transendensi dan alam. Saat dia menjadi Kaisar Dewa, meskipun dia dapat menggunakan indera keilahiannya untuk menjelajahi sekelilingnya, dia pada akhirnya mengamati dunia sebagai orang luar. Dan sekarang, dia merasa telah mampu berintegrasi dengan dunia ini. Tidak perlu menggunakan indera spiritual Anda, gerakan sekecil apapun di sekitar Anda dapat ditransmisikan kepada Anda melalui perasaan ini. Dengan menggunakan teknik transformasi lagi, ia berevolusi menjadi bunga, rumput, atau pohon. Xiao Chen merasa bahwa meskipun itu adalah makhluk tingkat kesempurnaan ke-10 dari Kaisar Ilahi, ia mungkin tidak dapat mengenalinya. Yang paling mengejutkan Xiao Chen adalah ada dunia ekstra kecil di lautan kesadarannya. Luasnya sekitar 100 meter persegi, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta, tetapi di bongkahan langit dan bumi ini, dialah penguasa mutlak. Dia bisa mengambil keputusan di sini dan melakukan apapun yang dia mau. Ini dunianya. Ternyata alam penguasa kecil sudah bisa berevolusi menjadi dunianya sendiri. Aku ingin tahu seberapa kuat alam penguasa besar nanti. Xiao Chen mengepalkan tangannya dan mengeluarkan peta Hongmeng. Di luar, baru 2 hari berlalu. Xiao Zi pergi ke kelas saat Liu Yunxuan sedang berlatih. Pada saat ini, Nenek Ling dan Ling Qingsui juga datang berkunjung. Xiao Chen dan istrinya bangun dari latihan mereka dan bertemu kedua pria tersebut. Kaisar, Nyonya, akhirnya saya melihat Anda. Xiao Chen mengangguk. Kalian berdua sudah di sini selama 2 hari, kan? Ling Qingsui tercengang. Kaisar, tahukah Anda bahwa kami telah menunggu di sini? Aku tidak tahu, pembantuku yang memberitahuku.
Tentu saja, ini hanya alasan bagi Ling Qingsui. Sebenarnya, itu karena Xiao Chen memiliki kemampuan untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Baru tahu, dia sudah punya perasaan samar bahwa dia bisa sedikit mendeteksi masa lalu dan masa depan. Perasaan ini sungguh luar biasa. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, begini, nenekku dan aku berencana untuk membuka balai seni bela diri, tetapi karena ini adalah bumi, kami tidak yakin apakah itu mungkin. Jadi kami ingin meminta saran kepada Kaisar. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari kalangan atas, jadi mereka tetap harus menghormati pendapat Xiao Chen di sini. Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Itu bukan apa-apa. Energi spiritual bumi kini perlahan bergerak menuju dunia luar. Bahkan jika kamu tidak membuka aula seni bela diri di sini, semakin banyak prajurit akan memasuki bumi di masa depan. Mereka berdua menghela napas lega dan langsung mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Kaisar. Ngomong-ngomong, aku mau tanya, apakah kalian berdua tahu di mana ada latihan yang lebih baik dan cocok dilakukan oleh wanita? Ada sedikit keraguan di wajah mereka. Apakah tidak ada Kaisar? Menurut pikiran mereka berdua, orang setingkat Xiao Chen tidak mungkin tidak mempunyai teknik kultivasi untuk wanita. Namun pada kenyataannya, Xiao Chen tidak melakukannya. Banyak orang mengira bahwa dia adalah Kaisar ilahi dan bahkan tidak memiliki keterampilan wanita, tetapi mereka tidak memikirkan berapa banyak upaya yang dihabiskan Xiao Chen untuk meningkatkan wilayahnya hanya dalam 5 tahun yang singkat. Dia berlatih dan bertarung siang dan malam, dan hidup dalam kesulitan setiap hari. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya. Dalam hal ini, hal-hal yang dikumpulkannya hanya bermanfaat bagi pengembangannya sendiri. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengumpulkan teknik-teknik canggih untuk dipraktikkan para wanita? Jika itu adalah Kaisar Dewa kuno seperti Kaisar Yan yang telah hidup selama ribuan tahun, dia pasti akan memilikinya. Oleh karena itu, Xiao Chen langsung berkata, "Kalau ada, tak perlu kutanyakan." Meskipun keduanya agak bingung, mereka tidak berani bertanya lebih lanjut dan hanya menjawab. Kami berdua memiliki beberapa teknik untuk dipraktikkan wanita, tetapi dengan status Kaisar, dia pasti tidak akan tertarik pada teknik-teknik itu. Bagaimana jika Kaisar menginginkannya? Saya sarankan agar Kaisar melelang beberapa barang bagus dari balai lelang Qin besar. Ada banyak sekali barang di sana, dan saya yakin Anda dapat menemukan teknik yang cocok untuk dipraktikkan nyonya. Rumah lelang Dakin, saya mengerti. Terima kasih. Xiao Chen mengangkat tangannya sedikit dan mengeluarkan sekantung batu roh tingkat atas dari cincin luar angkasa, yang berisi ribuan batu. Ling Qingsui dengan cepat menolak. Kaisar, kami tidak bisa mengambilnya. Itu terlalu berharga. Tidak masalah. Aku tidak suka berutang pada orang lain, terima saja. Ya. Mereka berdua paham dalam hati bahwa seseorang setingkat Xiao Chen tidak akan mau berutang budi kepada orang lain. Setelah keduanya pergi, Xiao Chen mulai berkomunikasi dengan Liu Yunxuan. Yunxuan, kurasa aku perlu mengumpulkan beberapa keterampilan untukmu. Tapi kali ini, aku tidak ingin kau tinggal di sini lebih lama lagi. Aku ingin membawamu dan Ziyi pergi bersama-sama untuk mencegah bahaya. Liu Yunxuan mengangguk. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Namun, Ziyi baik-baik saja. Kekuatanku saat ini seharusnya tidak cukup untuk bertahan hidup di alam semesta, kan? Jangan khawatir. Xiao Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit dan meraih tangan kecil Liu Yunxuan. Pemandangan di sekitar mereka berubah dan mereka tiba di ruang pribadi seluas lebih dari 100 meter persegi. Di mana tempat ini? Liu Yunxuan sedikit terkejut. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Ini wilayah pribadiku. Di sini, akulah penguasa tertinggi. Meskipun sekarang tidak banyak ruang, akulah pengendali mutlak di sini, dan tidak seorang pun bisa masuk. Kalian benar-benar aman di sini." Liu Yunxuan sedikit terkejut. Aku tidak pernah menyangka kalau di sini ada tempat sebegitu ajaibnya. Tidak perlu membangun rumah di sini. Energi spiritual di dalamnya semuanya disediakan olehku. Kau dapat mengubahnya menjadi tanah hijau, gunung, laut, gurun, pemandangan apapun yang kau inginkan. Kau juga dapat menciptakan bentuk kehidupan apapun. Tentu saja, ini terbatas pada hewan. Sebagai makhluk paling cerdas di bumi, manusia belum dapat menciptakan apapun. Kita membutuhkan pelayan, jadi kita hanya dapat mendatangkan mereka dari luar. Tak apa, aku punya Ziyi bersamaku. Bersama-sama saja sudah cukup. Xiao Chen mengangguk, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum licik di telinga Liu Yunxuan. Tentu saja, ada cara lain.
Kita berdua masih bisa menciptakan kehidupan. Wajah Liu Yunxuan sedikit memerah. Dia mengulurkan dua jarinya dan memutar keras daging lembut di pinggang Xiao Chen. Kamu tidak diperbolehkan bicara omong kosong. His. Sakit sekali. Meskipun Xiao Chen tidak merasakan sakit apapun, untuk membuat Liu Yunxuan senang, dia berpura-pura menarik napas dan mengerutkan kening. Aku salah. Sayang, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sudah hampir siang, aku akan menjemput putriku dari sekolah. Dan omong-omong, aku akan menjelaskan prosedur penarikan untuknya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen segera membawa Liu Yunxuan kembali ke dunia nyata dalam sekejap, lalu melarikan diri. Bersambung.